Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan mengenai perancangan fasilitas produk dispenser isi ulang tinta spidol. Nah, di sini kami beranggotakan dari saya sendiri, yaitu Emirah Abu Dhabi, lalu ada Reisha Indira, ada Alika Rizky Ramadhani, ada Siti Nur Hasanah, ada Syahruli Prasetya, ada Reza Farhan, dan juga ada Aji Sriansyah. Latar belakang dari perancangan fasilitas ini yaitu spidol menjadi salah satu media penunjang utama dalam kegiatan pembelajaran, presentasi, pelatihan, maupun aktivitas administrasi sehingga penggunaannya berlangsung secara insentif setiap hari. Akibat frekuensi penggunaan yang tinggi, tinta spidol cepat habis dan pada umumnya pengguna lebih memilih membeli spidol baru dibandingkan melakukan pengisian ulang. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya inovasi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan spidol sekali pakai. Pada penelitian ini dilakukan perancangan produk berupa dispenser isi ulang tinta spidol sebagai solusi inovatif untuk mengurangi penggunaan spidol sekali pakai, sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan. Perencanaan tidak hanya difokuskan pada pengembangan produk, tetapi mencakup perencanaan fasilitas produksi, penyusunan struktur organisasi, analisis pasar, serta identifikasi kebutuhan mesin, peralatan, bahan baku, dan tenaga kerja. Lalu di sini ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana mengidentifikasi kebutuhan konsumen terhadap dispenser isi ulang tinta spidol. Yang kedua, bagaimana menentukan konsep dan spesifikasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, bagaimana menganalisis potensi pasar dan menentukan target market produk. Lalu yang keempat, bagaimana menyusun proses produksi menggunakan Operation Process Chart atau OPC. Lalu ada routing sheet, multi product process chart, dan juga assembly chart. Yang kelima, bagaimana menentukan waktu baku sebagai dasar perencanaan kapasitas produksi. Lalu yang keenam, bagaimana merancang tata letak produksi menggunakan produk activity relationship chart atau ARC, dan juga activity relationship diagram atau ARD agar aliran material lebih efektif dan efisien. Lalu di sini juga terdapat tujuan dari perancangan fasilitas ini. Yang pertama adalah menentukan bentuk perusahaan dan struktur organisasi yang sesuai. Lalu yang kedua, merancang produk dispenser isi ulang tinta spidol sesuai dengan kebutuhan konsumen dan potensi pasar. Lalu yang ketiga, menentukan target market, wilayah pemasaran, serta market share. Yang keempat, menyusun proses produksi menggunakan peta proses operasi, routing sheet, multi product process chart atau MPPC, dan peta perakitan sebagai dasar pelaksanaan produksi. Yang kelima yaitu merancang tata letak fasilitas produksi. Yang keenam itu menentukan kebutuhan peralatan dan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Teknik pengumpulan data. Yang ke-1, studi literatur, mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, skripsi, dan artikel ilmiah. Mempelajari konsep perancangan produk, tata letak, fasilitas, OPC, routing sheet, MPPC, assembly chart, IRC, dan R&D. 2. Observasi, mengamati penggunaan spidol di lingkungan pendidikan, mengidentifikasi permasalahan penggunaan spidol sekali pakai dan kebutuhan pengguna. Dokumentasi, mengumpulkan gambar desain produk, menghimpun spesifikasi material, data proses produk, serta dokumen pendukung penelitian. 3. Analisis data, menganalisis kebutuhan konsumen, menentukan target pasar, dan spesifikasi produk, menyusun proses produksi, waktu baku, dan tata letak fasilitas. Selanjutnya, kerang pemikiran. Penelitian ini diawal dengan mengidentifikasi permasalahan tingginya penggunaan spidol yang menyebabkan meningkatnya limbah plastik karena spidol dibuang setelah tintanya habis. Berdasarkan permasalahan tersebut, dirancang sebuah dispenser isi ulang tinta spidol sebagai solusi yang lebih praktis, ekonomis, dan ramah lingkungan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data melalui studi literatur, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan konsumen, kondisi pasar, spesifikasi produk, serta proses produksi. Data yang diperoleh kemudian digunakan sebagai dasar dalam perencanaan produk. Langkah penelitian itu dimulai dari 1. Identifikasi permasalahan tinggi penggunaan spidol dan limbah plastik akibat sudah habis pakai. Yang kedua, studi literatur itu dari buku, jurnal, dan referensi terkait. Yang ketiga, pengumpulan data kebutuhan konsumen, data pasar, data produk, dan proses, lalu data fasilitas. Yang keempat, analisis pasar. Itu kebutuhan konsumen, target pasar, dan peluang produk.
5. Perancangan produk, konsep desain, spesifikasi, dan pemilihan material. Yang keenam, Bill of Material BOM, daftar komponen dan material beserta jumlah kebutuhan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu perancangan proses produksi, yaitu ada Operation Process Chart, OPC, Routing Set, urutan proses mesin dan waktu proses. Yang ketiga, Multi Product Process Chart, LPPC. Yang keempat, Assembly Chart, urutan perakitan komponen. Selanjutnya, masuk ke pengukuran waktu kerja, yaitu waktu siklus, waktu normal, waktu baku. Kemudian ke urusan 9, perancangan tata letak fasilitas, Activity Relation Chart, dan Activity Relation Diagram. 10. Analisis hasil, analisis kelayakan produk, proses produksi, waktu baku, dan tata letak fasilitas. 11. Kesimpulan dan saran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengumpulan data. Tahapan ini kami mengumpulkan data seluruh data yang diperlukan sebagai dasar dalam tahap proses perancangan produk dan fasilitas produksi. Terus selanjutnya ada profil perusahaan. Perusahaan yang kami rancang berbentuk Common Detail Finance Corp atau CP. Dengan skala usaha kecil hingga menengah. Bentuk perusahaan ini dipilih karena proses pendirian relatif mudah, kebutuhan modalnya lebih terjangkau, serta memiliki pengelolaan usaha yang lebih fleksibel. Perusahaan berfokus pada pengembangan produk yang mendukung konsep sustainability, yaitu perusahaan menghasilkan produk yang berkualitas sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan. Dalam proses produksinya, perusahaan juga menerapkan konsep green manufacturing, memanfaatkan sistem penggunaan ulang atau reuse sehingga limbah yang dihasilkan dapat diminimalkan. Dengan konsep tersebut, perusahaan ulang atau reuse bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Perusahaan, kami memilih bentuk perusahaan CP karena perusahaan yang dirancang masih berada pada tahap startup atau tahap perintisan. Pada tahap ini, perusahaan memerlukan sistem yang sederhana, fleksibel, dan tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Perusahaan menggunakan struktur organisasi fungsional, yaitu pembagian tugas berdasarkan fungsi kerja masing-masing divisi. Dengan struktur ini, setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga koordinasi pekerjaan menjadi lebih terarah. Struktur organisasi yang digunakan juga menerapkan hubungan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, setiap divisi bertanggung jawab kepada pemimpinan perusahaan, sedangkan secara horizontal, setiap divisi saling berkoordinasi agar seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ada sumber daya manusia atau job description. Secara keseluruhan, perusahaan membutuhkan 12 orang karyawan, terdiri dari 1 orang direktur atau pemilik, terus 1 orang staf administrasi dan keuangan, 2 orang staf marketing dan penjualan, 1 orang kepala produksi, terus 1 orang staf PPIC atau gudang, 4 orang operator produksi, 1 orang staf quality control sekaligus teknisi, serta 1 orang staf HRD dan general affairs. Setiap posisi memiliki tugas yang berbeda-beda. Pada tahap ini kami merancang produk berupa dispenser isi ulang tinta spidol yang ditujukan sebagai solusi untuk mengurangi limbah spidol sekali pakai. Produk ini juga dapat digunakan di lingkungan pendidikan maupun instalasi lainnya. Produk menggunakan kombinasi material akrilik dan tabung penyimpanan tinta dengan desain yang minimalis sehingga mudah digunakan dan dibawa. Mekanisme kerjanya cukup sederhana, yaitu ketika tombol pompa ditekan, piston dan pegas akan menghasilkan tekanan yang mendorong tinta mengalir melalui katup menuju spidol. Nah, setelah itu tekanan yang dilepas, pegas kembali ke posisi semula sehingga aliran tinta berhenti. Dengan mekanisme ini, proses pengisian tinta menjadi lebih cepat,
rapi, dan meminimalkan risiko kebocoran. Kemudian ada target pasar dan market share, yang dimana target pasar utama kita adalah institusi pendidikan seperti perguruan tinggi. Nah, wilayah pemasaran ini difokuskan di Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung, karena memiliki jumlah institusi pendidikan yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil analisis pasar, kebutuhan produk pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 10.008 unit. Pada tahap ini, perusahaan menargetkan produksi sebanyak 100 unit per tahun, atau sekitar 1% dari total kebutuhan pasar. Selanjutnya ada bill of material atau BOM. Nah, slide ini menunjukkan bahwa daftar seluruh komponen yang diperlukan untuk membuat satu unit dispenser isi ulang tinta spidol. Nah, BOM ini berisi informasi mengenai nama komponen, jumlah yang dibutuhkan, spesifikasi ukuran, jenis material, serta satuan penerimaan bahan baku. Nah, komponen utamanya yang digunakan antara lain akrilik sebagai casing, tabung penyemprotan tinta, piston, pegas, nozzle, selang plastik, katup, baut, mur, lem akrilik, dan tinta spidol sebagai bahan isi ulang. Nah, penyusunan BOM sangat penting karena menjadi acuan dalam proses pembelian bahan baku, pengendalian persediaan, perencanaan produksi, serta perhitungan biaya produksi sehingga seluruh kebutuhan material dapat dipenuhi secara tepat dan efisien. Baik, selanjutnya saya Halika Rizky Ramadhani dengan NPM 203233038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran mesin. Ukuran mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi dispenser isi ulang tinta spidol. Nah, pemilihan mesin dan peralatan yang digunakan disesuaikan dengan kapasitas produksi perusahaan yang masih berada pada skala kecil hingga menengah. Nah, oleh karena itu, mesin yang digunakan merupakan mesin yang berkapasitas ringan dan mampu memenuhi kebutuhan produksi secara efisien. Nah, pada tabel di sebelah kanan ditampilkan daftar mesin dan peralatan beserta jumlah dimensinya dan luas area yang dibutuhkan. Beberapa peralatan utama yang digunakan antara lain ada meja pengukuran dan penandaan, mesin potong akrilik, bor duduk atau drill press, meja pengamplasan, meja perakitan, dan seterusnya sampai bawah. Nah, pemilihan ukuran tersebut juga mempertimbangkan aspek ergonomi agar operator dapat bekerja dengan nyaman, aman, dan efisien. Selain itu, data ukuran mesin ini juga menjadi dasar dalam menghitung kebutuhan luas lantai produksi dan nantinya digunakan pada proses perancangan eee, tata letak fasilitas. Selanjutnya, peramalan atau forecasting. Nah, pada tahap peramalan atau forecasting ini dilakukan untuk memperkirakan kebutuhan produk pada beberapa tahun ke depan sehingga perusahaan itu dapat merencanakan kapasitas produksi secara lebih tepat. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan data historis kebutuhan unit dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Nah, metode yang digunakan adalah moving average 3 periode sehingga nilai peramalan pada tahun 2025 memperoleh dari rata-rata dari 3 tahun sebelumnya. Nah, dari hasil perhitungan kami diperoleh kebutuhan sebesar 9.816 unit pada tahun 2015. Selanjutnya dilakukan peramalan kedua hingga tahun 2029. Hasilnya menunjukkan bahwa kebutuhan pasar cenderung stabil dengan sedikit peningkatan setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 9.816 hingga 9.876 unit. Namun karena perusahaan masih berada pada tahap awal pengembangan, kami menetapkan, target produksi yang lebih realistis, yaitu sekitar 1% dari total unit pada tahun 2025, kemudian meningkat menjadi 99 unit per tahun pada periode berikutnya. Nah, target tersebut dipilih agar kapasitas produksi yang kami produksi tetap sesuai dengan kemampuan mesin, tenaga kerja, dan fasilitas yang telah dirancang. Ada peta proses operasi atau OPC. Nah, di sini ditampilkan, peta operasinya. Nah, OPC ini digunakan untuk menggambarkan urutan aktivitas produksi mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Nah, diagram ini membantu kita melihat keseluruhan aliran proses produksi secara sistematis. Nah, pada OPC yang kami tampilkan terlihat bahwa proses diawali dari persiapan bahan baku seperti akrilik, tabung plastik, serta komponen pendukung lainnya. Selanjutnya dilakukan berbagai proses operasi, diantaranya pemotongan akrilik, pengeboran, pengamplasan, proses perakitan komponen, pemasangan tabung, pengisian tinta, hingga proses finishing. Nah, lalu
Pada bagian bawah juga terdapat ringkasan sejumlah aktivitas, yaitu terdiri dari 17 operasi dan 5 inspeksi, sehingga total terdapat 22 aktivitas dalam keseluruhan proses produksi yang kami buat. Nah, melalui LPC ini, perusahaan dapat mengetahui urutan proses secara lebih jelas, mengidentifikasi tahapan produksi, serta menjadikannya sebagai dasar dalam penyuntingan routing sheet nanti. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai peta perakitan atau assembling chart. Diagram ini menunjukkan urutan proses perakitan dispenser isi ulang tinta spidol, mulai dari komponen terpisah hingga menjadi produk jadi. Nah, di sisi kiri ini terdapat seluruh komponen yang digunakan, yaitu piston, nozzle, karet seal, tabung plastik, akrilik, tombol, katup, baut, dan mur, serta tinta. Kemudian proses perakitan dimulai dari beberapa sub-assembly. Yang pertama itu dari piston dan nozzle yang dirakit menjadi pompa pada proses S1. Nah, lalu kemudian tabung plastik dipasang bersama karet seal pada proses S2. Nah, hasil dari kedua proses tersebut kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan, yaitu pompa pada proses S4. Nah, secara bersamaan dilakukan pembuatan si casing akrilik yang meliputi proses pemotongan, pengeboran, pengamplasan, hingga inspeksi dimensi. Setelah casing selesai, pompa dipasang ke dalam casing pada proses S5. Selanjutnya dilakukan pemasangan selang, tombol, dan katup pada proses S6. Lalu untuk tahap terakhir adalah penguncian menggunakan baut dan mur pada proses S7, sehingga diperoleh produk akhir yaitu dispenser isi ulang tinta spidol. Oke, baik, selanjutnya lanjut ke routing sheet. Routing sheet ini digunakan untuk menjelaskan setiap tahapan proses produksi beserta mesin yang digunakan, waktu proses, tingkat scrap, yield, hingga kebutuhan mesin. Nah, untuk di proses pertama itu dilakukan pengukuran dan penandaan menggunakan penggaris dan spidol dengan waktu sekitar 25 detik. Selanjutnya, akrilik dipotong menggunakan mesin potong selama 20 detik. Kemudian dilakukan pengeboran lubang selama 20 detik. Setelah itu, dilakukan pengamplasan permukaan selama 15 detik agar hasil potongan lebih halus. Nah, berikutnya dilakukan inspeksi dimensi dan kualitas casing selama 10 detik untuk memastikan ukuran sesuai dengan spesifikasi. Jika hasil inspeksi memenuhi standar, proses dilanjut dengan pemasangan tabung ke casing menggunakan lem akrilik selama 25 detik, kemudian pemasangan selang menggunakan obeng selama 10 detik. Selain waktu proses, tabel ini juga menunjukkan nilai scrap, yield, efisiensi, dan kebutuhan mesin berdasarkan perhitungan setiap proses. Hanya membutuhkan satu mesin sehingga kapasitas produksi masih dapat dipenuhi. Oke, di slide selanjutnya ada yang namanya luas lantai. Jadi luas lantai produksi ini dihitung dengan menjumlahkan total luas mesin dan allowance. Perhitungan ini tuh tujuannya untuk menentukan kebutuhan minimum area produksi agar seluruh mesin dan fasilitas dapat ditempatkan secara aman dan efisien. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu menggunakan rumus yang dimana total luas mesin ditambah allowance. Yang dimana total luas mesinnya itu 7,4 dan allowance-nya itu 3,7. Dengan hasilnya yaitu 11,10. Nah, jadi kebutuhan minimum luas area produksi adalah 11,10, sehingga seluruh mesin dan fasilitas produksi dapat ditempatkan dengan baik. Pada slide ini ditampilkan Activity Relationship Chart atau ARC, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kedekatan hubungan antar stasiun kerja sebagai dasar dalam perancangan tata letak fasilitas produksi. Pada tabel sebelah kanan dapat dilihat kode hubungannya. Lalu, selain itu, terdapat juga angka 1-10 yang menunjukkan alasan mengapa kedua area memiliki hubungan. Misalnya, karena urutan produksi, proses produksi, frekuensi perpindahan material, penggunaan fasilitas yang sama, kemudahan pengawasan, hingga faktor keselamatan kerja. Sebagai contoh, hubungan antar gudang bahan baku dengan injection molding diberikan kode A dengan alasan 1, yang berarti kedua area mutlak harus berdekatan karena mengikuti urutan proses produksi. Bahan baku yang diterima akan langsung diproses oleh mesin injection molding sehingga penempatannya dibuat berdekatan agar perpindahan material lebih cepat dan proses produksi menjadi lebih efisien. Dengan adanya ARC ini,
kami dapat menentukan hubungan kedekatan antar setiap stasiun kerja sebagai dasar dalam penyusunan Activity Relationship Diagram atau ARD. Slide ini menampilkan Activity Relationship Diagram atau ARD, yaitu visualisasi dari hasil analisis ARC. Jika pada ARC hubungan antara stasiun kerja masih ditampilkan dalam bentuk tabel, maka pada ARD hubungan tersebut diubah menjadi diagram sehingga lebih mudah untuk menentukan posisi setiap area pada tata letak fasilitas. Pada diagram ini, area produksi utama disusun mengikuti urutan proses produksi dari mulai gudang bahan baku, kemudian injection molding, perakitan, pengisian tinta, quality control, packaging, dan hingga gudang barang jadi. Penyusunan tersebut membuat aliran material lebih lancar, mengurangi jarak perpindahan barang, mempermudah koordinasi antar bagian, serta meningkatkan efisiensi proses produksi. Slide ini menunjukkan hasil dari perancangan tata letak fasilitas produksi yang telah disusun berdasarkan hasil analisis ARD dan ERC. Layout dirancang mengikuti urutan proses produksi sehingga aliran material bergerak secara terarah dimulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, pemeriksaan kualitas, pengemasan, hingga penyimpanan produk barang jadi. Selain area produksi, fasilitas pendukung seperti PPIC, ruang kepala produksi, maintenance, ruang meeting, musola, toilet, kantin, serta area parkir juga ditempatkan pada posisi yang mudah dijangkau agar dapat mendukung aktivitas operasional perusahaan tanpa mengganggu jalannya proses produksi. Dengan perancangan fasilitas ini diharapkan perpindahan material menjadi lebih singkat, untuk proses pengawasannya lebih mudah, koordinasi antar bagian lebih baik, dan produktivitas perusahaan dapat meningkat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dispenser isi ulang tinta spidol berhasil dirancang sebagai produk yang praktis, ramah lingkungan, dan mampu mengurangi penggunaan spidol sekali pakai. Hasil analisis pasar menunjukkan bahwa produk ini memiliki peluang untuk dikembangkan dengan target utama institut pendidikan perkantoran, serta target awal market share sekitar 1%. Selain itu, proses produksi telah dirancang secara sistematis menggunakan proses chart, OPC, routing sheet, MPPC, dan assembling chart, serta diperoleh waktu baku sebesar 331 per detik unit sebagai dasar dalam perancangan kapasitas produksi.